warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz Arif dari Forum News Network. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri kembali bersuara keras soal kondisi ekonomi nasional dan pemerintahan Jokowi. Berbicara dalam sebuah dialog yang diselenggarakan oleh Glora TV dengan topik COVID-19 dan ancaman kebangkrutan dunia usaha, Faisal Basri memperingatkan pemerintahan Jokowi ini bisa bangkrut sebelum tahun 2024. Anda perlu mencatat ya bahwa Faisal Basri ini adalah pendukung Jokowi. Jadi dia bukan tokoh oposisi yang asal ngomong saja. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Faisal Basri ini adalah kritik dari kalangan internal pendukung Presiden Jokowi. Faisal menilai pada masa pemerintahan Jokowi ini sangat banyak konflik of interest akibat fenomena rangkap jabatan. Kalau ekonom senior Rizal Ramli menyebut fenomena ini sebagai peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Jadi banyak sekali pengusaha yang masuk ke dalam pemerintahan. Sebaliknya, banyak juga pejabat pemerintahan mulai dari daerah sampai pusat yang masuk dalam organisasi usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Jadi tertibkanlah konflik of interest itu. Separah-parahnya zaman Pak Harto, ya, tidak ada rangkap jabatan antara penguasa dengan pengusaha. Baru era Jokowi inilah pengurus teras Kadin diisi oleh Kadin Indonesia ya diisi oleh wakil menteri. Ini dia sebagai penguasa atau pengusaha. Kemudian staf khusus menteri banyak jadi pengurus teras Kadin juga. Pak Bob ini ada ketua APindo Provinsi Lampung merangkap wakil wali kota Bandar Lampung. Inilah sumber dari kerusakan ini sehingga yang terpikir adalah bagaimana menyokong oligark ini sehingga kebijakan-kebijakannya bias ke sana. Contohnya Undang-Undang Minerba dan yang terakhir adalah PP nomor 34 tahun 2021 tentang ketenaga kerjaan. Ini juga barangkali harus kita perjuangkan bersama, yang membolehkan semua jabatan diisi oleh orang asing, pekerja asing, kecuali HRD. Kemudian ada lagi PP ya yang membebaskan kewajiban membangun kebun tebu bagi pabrik gula rafinasi yang jumlahnya cuma 11, ditambah jadi 12, satu lagi punya Haji Isam, yang merupakan bendahara tim pemenangan Pak Jokowi dan pabrik gulanya diresmikan oleh Pak Jokowi. Dia bermasalah hukum, ada soal pajak, tapi hampir bisa dipastikan ya tidak ditangkap lah. Nah, kalau ini semua begini, kalah semua rasionalitas. Jangan heran kalau investor asing juga makin enggan datang ke Indonesia karena banyak sekali ketidakpastian. Ya banyak yang sudah hengkang. Satu lagi yang kerugian negaranya bisa ratusan triliun adalah mengganti term kontrak proyek Masela dari offshore jadi onshore. Akibatnya sampai sekarang terbengkalai dan Shell keluar dari konsorsium itu. Akibatnya kita kehilangan kesempatan bertahun-tahun untuk menikmati penjualan gas kita yang besar itu dari Masela, ya lebih besar dari yang ada sekarang. Nah itu siapa yang harus disalahkan? Saya kebetulan wakil ketua tim pendamping kajiannya, ya, dan kajiannya secara ilmiah merekomendasikan agar offshore. Tapi tiba-tiba dalam satu kesempatan Pak Jokowi di Pontianak mengumumkan onshore tanpa alasan apa-apa. Nah inilah. Jadi menyebabkan kerugian negara luar biasa besar dan akhirnya negara tidak akan sanggup. Ya, waskita
menjual Waskita ya kalau nggak salah, menjual jalan tolnya 2 triliun padahal nilai investasinya 11 triliun gitu. Kan lama-lama bangkrut. Dan kebangkrutan itu tidak bisa terlalu lama. Sebelum 2024 Republik ini sudah bangkrut. Pemerintah ini sudah bangkrut. Kecuali kalau kita melakukan upaya-upaya luar biasa, ya, presidennya sadar, ya, membersihkan sekelilingnya dari orang-orang seperti Muldoko, Ngabalin, Luhut Panjaitan dan sebagainya itu. Kalau tidak, ya udah terima risikonya. Menanggapi pertanyaan berkaitan dengan kemungkinan pemerintahan bangkrut dan kaitannya dengan menurunnya penerimaan pajak, Faisal menyoroti hadirnya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat menguntungkan pengusaha. Mereka ini adalah pengusaha penguasa yang masuk dalam kelompok oligarki. Melalui Omnibus ini, para pengusaha menikmati pemotongan dan bahkan penghapusan pajak serta royalti. Tidak signifikan ya, tidak signifikan. Yang lebih signifikan penurunan pajak itu gara-gara Omnibus. Kan penerimaan pajak kita terbesar dari pajak korporasi. Nah, pajak korporasinya diturunkan tahun lalu dari 25 ke 22%. Dunia usaha nggak minta. Rencananya tahun depan diturunkan jadi 20%, tapi nggak jadi karena takut, udah turun. Diingatkan oleh Bank Dunia, bangkrutnya lebih cepat gitu kasarnya gitu. Jadi udah jadi, berhenti di 22%. Kemudian fasilitas-fasilitas pajak lainnya, misalnya batubara nggak perlu bayar royalti. Kalau mengolah, nanti nyuci batubara juga dianggap ngolah itu, bebas royalti. Kalau gasifikasi batubara terjadi, bebas royalti. Padahal royalti itulah penerimaan, sebagian penerimaannya dari pemerintah daerah. Jadi karena ulahnya sendiri. Dan tidak ada lagi menteri yang mau mengingatkan atau berani mengingatkan. Karena Pak Jokowi ini terlalu cepat jadi otoriter ya, kalau saya lihat. Dia pikir semua yang dia pikirkan benar. Tidak ada lagi yang mengingatkan. Mungkin cuma Pak Mahfud yang mau mengingatkan dengan Pak Pratik, yang lain-lainnya sudah. Namanya gue pikirin gitu. Jadi ini masalah governance ya. Government failure-nya udah terlalu banyak. Dan kalau kita biarkan ya itulah. Krisisnya dari dalam pemerintahan. Dunia usahanya insya Allah bisa survive. Sangat tajam sekali ya pernyataan dari Faisal Basri ini. Khusus berkaitan dengan Menko Marinvest Luhut Panjaitan ini bukan pertama kalinya Faisal bersuara sangat keras. Dia berkali-kali mengkritik posisi Luhut dan hubungannya dengan Jokowi. Dia bahkan pernah mengusulkan agar Luhut sekalian saja dijadikan Perdana Menteri karena saking banyaknya urusan yang ditangani dan diserahkan tanggung jawabnya oleh Presiden Jokowi kepada Luhut. Soal Jokowi otoriter, nah ini sama dengan sejumlah pengamat politik termasuk dari luar negeri yang menilai Jokowi itu sudah berubah menjadi otoriter. Faisal tadi kan bahkan menyebut Jokowi terlalu cepat menjadi otoriter. Saya tidak tahu apa maksudnya dia disebut sebagai terlalu cepat menjadi otoriter. Barangkali karena dia membandingkan Jokowi yang baru berkuasa 1,5 periode dengan Soeharto yang menjadi penguasa selama 7 periode. Menanggapi pertanyaan wartawan soal penyebutan nama sejumlah pejabat yang menjadi beban Jokowi, tadi dia menyebut nama Luhut, nama Muldoko, bahkan Ngabalin, tapi Ngabalin bukan faktor penting bagi Faisal. Dia melihat khusus itu Luhut itu dan bagaimana dengan ancaman kebangkrutan negara, Faisal menjelaskan lebih lanjut. Insya Allah saya akan berusaha terus untuk mengumpulkan bukti-bukti ya tentang liability negara ini atas keberadaan mereka itu ya, terutama yang dua lah. Kalau Ngabalin cuma ucapannya aja kan, terutama Pak Luhutnya lah. Saya akan usahakan secepat mungkin bersama dengan teman-teman. Kemarin juga ada semacam kesepakatan lewat acara seperti ini. Kita akan bikin konsorsium untuk mempercepat pengungkapan kerugian negara ratusan triliun akibat konflik of interest dan macam-macam itu ya. Jadi insya Allah
Nah, yang pertama terkait dengan eh, beban negara itu, praktis sebetulnya negara tidak punya uang ya untuk membiayai macam-macam itu, karena Anda bayangkan aja pemerintah pusat itu tahun depan 21% pengeluarannya hanya untuk bunga, hanya untuk bunga 21%. Ini tertinggi sepanjang sejarah. 2014 baru 11%, sekarang 21%, naik 2 kali lipat selama era Pak Jokowi ini ya. Nah, kemudian yang kedua, anggaran pendidikan tidak boleh dipotong karena ada di Undang-Undang Dasar kan 20%, dan ada lagi mandatori-mandatori lainnya. Jadi praktis tidak ada lagi, kecuali pemerintah dengan gelap mata ya memotong anggaran sosial. Saya tidak tahu apakah itu motifnya, ada 9 juta orang miskin dicoret sebagai penerima eh, bantuan sosial. Ya, kalau mudah-mudahan teman-teman mau berpartisipasi untuk apa namanya, bikin petisi ya yang sudah dibuat oleh teman-teman Infit itu, enak aja gitu. Ya mungkin ada kesalahan segala macam ya, tapi kan saya tunjukkan tadi jumlah yang rentan tuh besar sekali gitu ya. Jumlah yang rentan itu 52,8 juta orang gitu ya. Dan orang yang tidak miskin juga sekarang jadi miskin gara-gara pandemi, kalau pakai ukuran yang lebih patut gitu, karena garis kemiskinan di kita kan relatif rendah ya. Nah kemudian secara tidak langsung juga pemerintah meminta PMN, penyertaan modal negara, untuk BUMN-BUMN-nya yang kelimpungan gara-gara ditugaskan oleh pemerintah. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu ditugaskan, nggak punya duit, tapi katanya bisnis to bisnis. Kemudian utangnya besar, proyeknya nggak jalan. Nah, disuntik namanya PMN, penyertaan modal negara, yang tahun ini 70 triliun. Coba Anda tambahkan aja tuh proyek apa namanya? Proyek apa namanya? Aduh, saya lupa. Eh, Proyek jalan tol ya, proyek tol Sumatera ya, kemudian macam-macam lagi. Lantas eh, yang juga besar menyedot eh, keuangan negara itu, yang akan dipotong lagi adalah jatah daerah, potong lagi daerah gitu. Jadi transfer ke daerah itu tidak naik dalam 2 tahun terakhir praktis. Padahal kan kebutuhan daerah juga naik terus. Nah inilah yang membawa pada akhirnya, kalau saya perkirakan sih ya, saya perkirakan gitu, eh, kan defisit pemerintah bisa membuat dia tidak bangkrut. Caranya apa? Ya keluar Perpu lagi ya, sehingga pemerintah tahun 2023 masih bisa utang lebih banyak. Seperti di Amerika kan, Amerika kan minta debt ceiling itu ya, tapi di Amerika agak aneh gitu. Pengeluarannya sudah disetujui, tapi utangnya tidak disetujui, kan repot. Nah, jadi tanda-tanda kebangkrutan itu adalah BI dituntut untuk lebih banyak membeli surat utang pemerintah. Nah, kemudian juga dengan semakin banyaknya pemerintah berutang, kan perlu ada yang beli ya. Nah, pembeli surat utang terbesar pemerintah itu adalah bank-bank. Ini. Jadi sebelum pandemi, bank itu membeli 26,9 surat utang kan, 26,9%. Bulan Juni 2021 sudah 32,5. Jadi udah sepertiganya surat utang itu. Jadi bank-bank itu
tidak menyalurkan kredit, tidak menyalurkan kredit, melainkan lebih senang beli surat utang pemerintah, gitu. Atau nelponin kita tuh bunganya, barusan saya baca bunganya 0,99% per bulan gitu ya. Tentu saja lebih tinggi sekali ya, relatif tinggi karena beda bunga pinjaman dengan bunga deposito, makin lama makin lebar gitu. Jadi belum lagi yang lain-lain ya, yang apa namanya, yang apa ya namanya, liability yang masih menggantung ya, karena banyak sekali risiko-risiko yang dialami. Kuncinya adalah kenapa? Karena pemerintah menugaskan BUMN-nya melampaui kemampuan mereka. Contohnya PLN itu puluhan triliun yang belum dibayar pemerintah dana kompensasinya, ya, sampai akhirnya PLN pasrah gitu ya. Tagihan kepada pemerintah itu dianggap sebagai piutang jangka panjang aja lah, dibayar juga nggak dibayar juga ya udahlah, nggak dihitung dalam rencana bisnis mereka. Jadi perusakan itu terjadi luar biasa. Dari urian tadi kita bisa menyimak ya bagaimana bahwa Omnibus Law itu adalah biang keladi semua kerusakan. Kita mungkin ngamat sering menyebutnya sebagai mother of evil, atau ibu atau induk dari segala persoalan, atau induk dari setan ini. Jadi bukan omnibusnya ya, terutama yang disebut oleh Faisal Basri, terutama aturan-aturan di bawahnya, aturan pelaksanaan yang benar-benar disiapkan sebagai jalan tol bagi para pengusaha. Karena itu dia bertekad akan melawan terus dan menghapuskan Omnibus Law. Nah, kalau Omnibus, saya sampai sekarang konsisten. Omnibus adalah cara mereka untuk bagi-bagi rezeki kepada oligark itu. Jadi Omnibus itu diteken sehingga pengusaha batubara tidak perlu khawatir kalau konsesinya habis tidak diperpanjang. Otomatis diperpanjang sampai batubaranya habis. Limbah batubara tidak lagi dikategorikan sebagai limbah B3. Pengusaha gula rafinasi Tommy Winata dan kawan-kawan ya tidak perlu lagi membangun pabrik gula atau membangun perkebunan tebu atau membeli tebu dari rakyat. Jadi 100% gula rafinasinya itu adalah hasil olahan dari gula rafinasi yang diimpor. Sehingga kalau kita tahun 1937, belum Indonesia tentu saja menjadi pengekspor gula terbesar kedua di dunia, sekarang kita menjadi pengimpor terbesar di dunia. 4,5 juta ton setiap tahun diimpor, dan teman-teman tahu harga gula di pasaran 12.500 ya. Sementara harga gula raw sugar itu enggak sampai 4.000 di pasar internasional. Jadi untungnya gila-gilaan. Dan hanya boleh diimpor oleh 11 perusahaan itu. Perusahaan BUMN enggak boleh, perusahaan pabrik gula milik Bulog ada, Gendis Madu Manis, tidak boleh impor gula rafinasi. Hanya yang punya Tommy Winata, punya Edi Kusuma, punya yang punya Martua Sitorus, itu 11 perusahaan aja. Kalau saya peras jadi tiga itu menguasai 95% dari produksi gula rafinasi. Nah, itu yang dibikin. Sekali lagi, Omnibus adalah jalan tol. Dan teman-teman bisa bayangkan ya, perubahan. Jadi Omnibus sekarang udah punya anak cucu. Jadi kan ada PP-nya. Nah, PP-nya itu yang bilang, di Omnibusnya sih masih oke, tapi di PP-nya dibilang bukan di pasal tapi di penjelasan. Gila kan? Kewajiban untuk membangun perkebunan
buat semua kecuali untuk pabrik gula rafinasi. Gila. Saya sih udah sampaikan ke Pak Mahfud MD ya. Ini makin banyak nih Pak penyelundupan pasal ini. Pokoknya, waduh luar biasa deh. Kalau negeri ini tidak marah kepada pemimpinnya, negeri ini udah keblinger. Pak Harto aja marah, ini yang dilakukan lebih parah dari yang dilakukan Pak Harto. Pak Harto tidak pernah sekali ngerusak petani-petani cengkeh ya. Sampai petani cengkeh itu membabat semua kebun-kebun cengkehnya. Sebentar lagi tebu dibabat oleh petani-petaninya. Kemarin sudah dibabat sendiri cabai ya. Oh, marah dia karena tidak bisa jual, harganya anjlok sekali. No one care. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan terus melawan, walaupun omnibusnya sudah jadi undang-undang, akan terus melawan dan akan terus berupaya untuk membuktikan bahwa ini undang-undang yang zalim. Bohong kalau namanya aja ciptaker, nggak ada itu. Karena ketentuan tentang pekerja justru semakin mempermudah perusahaan untuk mem-PHK. Ya kan? Jadi dosa luar biasa itu ya. Seorang ketua partai politik, saya tidak mau sebut namanya, mengatakan kalau saya menang pemilu dan saya memerintah, yang pertama kali saya lakukan adalah membatalkan undang-undang Ciptaker. Itu belum yang lain-lain loh ya, banyak sekali ini Ciptaker ini turunannya. Jadi kita lawan ya, sampai apalah uji materi juga, judicial review juga sudah sulit karena kan sudah disumpel oleh masa jabatan yang diperpanjang untuk hakim-hakim konstitusi tanpa harus fit and proper lagi di DPR. Jadi parah sekali teman-teman sekalian. Ya, saya tidak menyangka ya, saya sebagai pendukung Pak Jokowi gitu, menyangka bisa separah ini gitu. Tapi saya masih yakin pilihan saya itu benar karena akan lebih rusak lagi negara kalau presidennya Prabowo Subianto. Pernyataan terakhir Faisal Basri ini sungguh sangat menggelitik. Sebagai pendukung Jokowi, dia rupanya tidak mau disalahkan, walaupun dia menyatakan tidak menyangka kalau presiden pilihannya itu akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa terhadap bangsa ini. Tapi uniknya, dia tetap merasa yakin, andai saja Prabowo yang terpilih, maka negara ini akan rusak lebih parah lagi. Apa sebenarnya nasib kita ini sebagai bangsa? Kita bukan memilih pemimpin yang terbaik di antara yang baik, tetapi terbaik di antara pilihan yang sama-sama buruk. Inilah dampak presidensial threshold 20%. Memang sudah didesain oleh oligarki untuk memaksa rakyat memilih presiden yang menjadi pilihan mereka. Jadi rakyat itu ya dipaksa untuk memilih di antara dua pilihan yang buruk tadi. Para oligarki ini menyiapkan presiden yang bisa diatur-atur untuk menjalankan agenda bisnis dan politik mereka. Jadi paham ya sekarang mengapa presidensial threshold 20% itu harus dihapuskan. Karena itu memang mainan oligarki untuk menguasai Indonesia secara politik dan ekonomi. Rakyat itu hanya menjadi stempel saja ketika pemilu berlangsung. Nggak punya pilihan lain lagi. Seperti pilihan tadi yang disebutkan oleh Bang Faisal Basri. Dia memilih Jokowi dan dia tidak karena dia khawatir kalau dipimpin oleh Prabowo negara ini akan rusak parah. Tapi ternyata ketika dipimpin Jokowi juga menurut dia juga terjadi kerusakan yang sangat parah. Jadi oligarki dan berbagai aturan perundang-undangan yang mereka buat ini betul-betul sangat jahat. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.